Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wal hadirina ajma'in. Amin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu dzakarallahu ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa di Masjid Jami'. Dengan izin dan karunia-Nya Allah, kita semuanya bisa merasakan dan tetap berada di atas iman dan Islam, yang mana kedua hal tersebut senantiasa kita dengung-dengungkan di dalam doa ketika kita salat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Maka termasuk karunia yang besar adalah seseorang tetap berpegang teguh di atas Islam dan imannya sampai dia wafat. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membimbing kita umat ini dan selalu mengajarkan semua hal dari yang kecil sampai yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau secara terjemahan seharusnya qul, katakanlah, hal apakah, yastawi sama, alladzina ya'lamun orang-orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesuatu yang badahi, sesuatu yang otomatis orang normal bakal memahami bahwasanya orang yang sama, orang yang mengetahui tidaklah sama dengan orang yang tidak mengetahui. Maka ulama menyebutkan bahwasanya hal di situ adalah istifham ingkari, maknanya adalah la. Maka untuk memahami qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dimasukkanlah, digantikan kalimat hal itu dengan la. Qul, katakanlah, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi apa? Kemampuan berbahasa Arab semata, apalagi hanya terjemahan, belum tentu memahamkan kita terhadap Al-Qur'an secara benar jika kita tidak memahami dengan baik dan berunut lewat seorang guru. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Ini baru dari satu kata, yaitu hal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, dan hadis ini sangatlah penting bagi kita yang merasa dan mengaku
bahwasanya Islam sebagai agamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apakah Islam itu dia hanya dengung kita, yel-yel kita, saya muslim, tetapi hakikatnya banyak atau mungkin beberapa di antara kita yang belum memahami bagaimana berislam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis itu sangatlah penting bagi seorang muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi seorang muslim. Kalimat al-ilmu yang mana banyak ulama menyebutkan al-ilmu ma'rifah, ilmu adalah pengetahuan, dan kita tahu bahwasanya namanya ilmu, namanya pengetahuan itulah amatlah banyak. Kita tidak bisa hanya membatasi bahwasanya yang disebut ilmu adalah tilawatul Quran, bahwasanya yang disebut ilmu hanyalah ilmu teknologi, tapi semuanya itu masuk ilmu. Ilmu kedokteran adalah ilmu, kemudian perekonomian membutuhkan ilmu, kemudian pertanian juga dikatakan ilmu, arsitektur juga dikatakan ilmu. Maka kalau kita hendak memahami lebih dalam, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang harus diketahui dan wajib difahami oleh setiap muslim itu? Maka kita kembali kepada para ulama, bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat al-ilm di situ adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baydawi rahimahullahu taala, al-muradu minal ilmi, yang dimaksudkan dengan ilmu pada kalimat tersebut, talabul ilmi, adalah mala manduhata lil abdi minhu, yaitu seorang hamba yang dia tidak boleh tidak tahu, artinya harus tahu. Seperti apa? Kama arifatis soni, seperti pengetahuan seorang hamba bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengetahui hal yang tersebut, kita bakal tahu bahwasanya kita itu sejatinya adalah hamba Allah. Wa kulluna abdun lillah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah fakir dan membutuhkan Allah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa maknanya Rabb? Ar-Rabbu huwal khaliq. Rabb adalah yang menciptakan. Ar-Rabbu huwar raziq. Rabb adalah yang memberi rizki. Ar-Rabbu huwal mudabbir. Rabb adalah yang mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir semuanya dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kalau kita mengetahui bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita bakal menundukkan dan berserah diri dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmi biwahdaniyatihi, dan ilmu yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu Maha Tunggal. Rabb pencipta itu Maha Tunggal. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, andai saja di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, niscaya bakal terjadi kerusakan. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan dia harus pemenang. Kalau ada dua Tuhan, berarti salah satunya memiliki kekuasaan di daerah yang lain, dan itu harus dikalahkan. Dan ternyata kita melihat alam semesta ini dia berjalan dengan baik dan dengan teratur, itu menandakan bahwasanya Allah Maha Tunggal, sehingga tidak jadi perbedaan dan perdebatan ataupun keterlambatan dalam peredaran planet di dunia ini. Kemudian wa nubuwati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang menjelaskan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begitu kita akan menjadikan
bahwasanya Rasulullah adalah suri tauladan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Wa kaifiyatis shalah, dan ilmu yang mengajarkan tentang salat. Fa inna ta'allumahu fardu ainin, karena mempelajari ilmu tersebut termasuk fardu ain. Itu penafsiran Imam Al-Baydawi terhadap kalimat talabul ilmi. Kenapa mempelajari salat termasuk hal yang sangat penting? Karena ia adalah rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berapa kali dan sering selalu mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Akankah kita hanya memahami kalimat salat itu dari sisi bahasa? Yang mana kalau dari sisi bahasa ulama menyebutkan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Kalau kita tidak mau merujuk pada ulama, pemahaman ulama dan penjelasan para ulama, niscaya apa yang akan terjadi? Ketika berkumandang azan, maka seseorang akan menyebutkan, saya mau diam sebentar. Ngapain? Mau sholat. Sholatnya hanya dengan diam, karena dia menganggap bahwasanya sholat itu apa? Hanya sekedar doa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan di dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya sholat. Maka bagaimana cara kita bisa memahami tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus melewati sebuah fase, yaitu kita harus kembali kepada pemahaman ulama. Kita tidak bisa mengandalkan bahwasanya kemampuan berbahasa Arab kita, kemampuan kita dalam memahami hadis sudah cukup. Tidak. Karena terkadang ada beberapa istilah yang mungkin itu tidak gampang akan kita fahami. Sebagai satu contoh yang paling dekat, yaitu kalimat ruku. Kalau kita hanya memiliki kemampuan berbahasa Arab, ruku secara bahasa adalah mutlaqul inhina, hanya sekedar nunduk sedikit, itu sudah dikatakan ruku juga secara bahasa. Tapi apakah sah dalam sholat? Kita tidak bisa begitu saja, kecuali kita harus kembali kepada apa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu menanamkan dalam diri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang beriman. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika engkau memang tidak tahu. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan termasuk hal yang mungkin banyak orang mengira, masa sudah besar masih belajar sholat. Tidak, bukan sebuah hal yang aib. Justru kita itu yang tidak introspeksi terhadap sholat kita, itu yang dipertanyakan seharusnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama kali dihisab dan dihitung seorang hamba pada hari kiamat adalah as-shalah. Maka Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan dan menasihati kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi, introspeksi diri kalian sebelum nantinya kalian itu dihisab. Ya. Ketika sudah dihisab, ya sudah, tidak ada hal yang lain lagi. Maka bukan termasuk hal yang aneh, apalagi aib mempelajari sholat. Meskipun kita sudah berusia, meskipun kita sudah dewasa, meskipun kita sudah balik, tidak masalah. Meskipun memang selayaknya hal-hal ilmu fardu ain, ya, yaitu ilmu-ilmu yang dilaksanakan
dan harus diketahui oleh setiap muslim dari sejak dia balik, itu diketahui sebaiknya sebelum balik. Sebaiknya apa? Sebelum balik. Jadi ketika dia masuk fase balik, dia sudah mengetahui hal apa saja yang harus saya laksanakan. Jangan sampai ketika sudah masuk fase balik, kalau laki-laki seumpamanya dia dengan ihtilam, dengan mimpi basah, setelah mimpi basah dia tidak tahu apa kewajiban saya. Apakah cukup membasuh zakarnya atau dia harus mandi? Kalaupun mandi, bagaimana tata cara mandinya? Jangan sampai hal demikian itu terjadi. Ya. Begitu pula ketika seorang mar'ah, seorang perempuan, seorang wanita, ia keluar darah haidnya. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Apakah saya boleh puasa atau tidak? Apakah saya boleh ikut sholat atau tidak? Apakah saya boleh hadir di majelis taklim yang berada di masjid atau tidak? Hal-hal yang demikian itulah ilmu fardu ain. Maka bukan termasuk hal yang aib, bukan termasuk hal yang menghinakan mempelajari hal-hal kecil. Justru hal-hal kecil inilah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan dan kemudahan untuk selalu mempelajari Islam secara lebih mendalam. Maka Rasulullah SAW setelah menyebutkan hadis tadi, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang sholatnya baik dan benar, insya Allah ya, dia itu apa? Selamat dan sukses di hari kiamat. Apa definisi sukses di hari kiamat itu? Tidak lain hanya satu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah itu orang yang sungguh beruntung. Definisi untung dan keberuntungan di dunia bisa berbagai macam. Orang memandang memiliki harta banyak adalah sukses. Orang memandang memiliki gelar doktor, profesor adalah sukses. Orang memandang bagi rakyat miskin hanya bisa makan setiap hari, bahkan memiliki bekal untuk hidup sebulan, itu sudah merupakan sebuah kesuksesan. Tetapi di akhirat tidak ada definisi yang lain tentang kesuksesan kecuali satu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang sukses. Maka jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bukan termasuk hal yang aib mempelajari hal-hal yang kita anggap kecil. Itu pelajaran anak TPA, itu pelajaran anak SD. Sekali lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nasihat Umar ibnul Khattab, yaitu apa? Kita selalu introspeksi dan mengevaluasi apakah ibadah kita selama ini itu benar atau tidak. Jangan sampai kita nanti ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala kita bangga dan kita berani menyatakan kepada Allah bahwasanya saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah begini ya Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ibadahmu itu tidak sah. Jangan sampai. Maka apa? Mempelajari sholat termasuk hal yang penting. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, wajib terhadap setiap muslim. Ya. Muslim di situ dia adalah apa? Mukallaf, orang yang terbebani. Jadi masuk di dalamnya para wanita juga. Meskipun memang di beberapa sering kita dengar talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya tak? Mencari ilmu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, tambahan itu tidak benar. Tambahan itu apa? Tidak benar. Yang benar sampai ala muslimin. Itu aja. Dan apa? Kaum wanita, kaum perempuan masuk di dalam kalimat muslim karena maksudnya muslim di situ adalah mukallaf. Mukallaf itu siapa? Al-baligh
al-akil, orang yang sudah dewasa dan dia berakal. Berarti barang siapa yang dewasa dan berakal, dia harus mengetahui ilmu fardu ain. Dan di antara ilmu fardu ain adalah as-shalah. Itu sebagai mukaddimah agar supaya kita memahami dan kita memiliki semangat untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Jangan sampai kita meremehkan dan hanya menganggap itu adalah perkara-perkara kecil. Tidak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang musii'us shalah. Hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Ada salah seorang dari sahabat kita itu masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pula Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Fasalla, kemudian sahabat tadi yang masuk dia mengerjakan sholat. Dan di beberapa riwayat disebutkan fasalla rakaatain, sholat 2 rakaat. Ya. Summa jaa, kemudian setelah sholat dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membalas salamnya, wa alaikassalam. Ya. Di sini bisa diambil sebuah pelajaran yang penting, yaitu yang pertama bahwasanya menjawab salam minimalnya alaikassalam atau waalaikumsalam. Tidak, biasanya orang-orang assalamualaikum salam. Nah, tidak cukup salam aja, tapi harus apa? Alaikassalam atau waalaikumsalam. Itu dalam menjawab salam. Kemudian apa? Kata Rasulullah setelah menjawab salam, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabat, sahabat itu namanya Khalad bin Rafi'. Hadis ini sangat terkenal dan fenomenal. Namanya sahabat Khalad bin Rafi'. Wahai Khalad bin Rafi', kamu hendaknya kembali ke tempatmu semula dan ulangi sholatmu, karena engkau belum sholat secara benar. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Faraja'a fasalla, kemudian sahabat tadi kembali dan sholat. Summa ja'a, kemudian setelah selesai sholat dan mengulangi sholat, kembali kepada Rasulullah dan menghampiri Rasulullah, fasallama alaih, kemudian apa? Menyalami lagi. Maka kata Rasulullah dalam menjawab salamnya, faqala alaikassalam. Ya, Rasulullah tetap menjawab dengan baik hati, alaikassalam. Tapi Rasulullah sekali lagi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Meskipun kamu sudah sholat kedua kali, tolong kamu kembali kepada posisi awalmu dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat secara benar. Kamu belum sholat secara benar. Kemudian sahabat tersebut akhirnya kembali ke tempat semula dan sholat lagi, mengulangi sholatnya. Untuk yang keberapa sekarang? Yang ketiga kalinya dia sholat. Setelah sholat akhirnya dia apa? Menghampiri Rasulullah dan menyalami Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab salamnya, dan Rasulullah pun mengatakan sebagaimana perkataan yang pertama dan yang kedua, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kamu kembali ke tempat awalmu, laksanakan ulang sholatmu. Sahabat
Khalad bin Rafi' sudah berapa kali melaksanakan sholat? Sudah 3 kali. Tapi apa kata Rasulullah? Fa innaka lam tusolli, kamu itu belum sholat secara benar. Ya, ini seorang sahabat yang dia langsung hidup kepada Rasulullah, langsung bermuamalah dengan Rasulullah, dan melihat tata cara sholat Rasulullah. Itu saja sama Rasulullah masih belum dianggap sah, apalagi kita yang sudah 1443 Hijriah. Berapa generasi ya antara kita sama Rasulullah? Ya. Maka apa kata sahabat Khalad setelah kata-kata terakhir tadi ya? Maka beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau wahai Rasulullah, maksudnya adalah demi Allah, ma uhsinu ghairahu, saya itu sudah tidak bisa lagi sholat lebih baik daripada ini. Ini adalah sholat saya yang paling maksimal. Ini sudah saya perbaiki, udah pokoknya paling top ya. Saya udah gak bisa lagi wahai Rasulullah. Ini udah yang 3 kali saya laksanakan, dan engkau tetap mengatakan bahwasanya sholat saya itu tidak benar. Dan saya sudah tidak tahu lagi apa yang kurang, apa yang belum sempurna, saya belum tahu. Maka kata sahabat Khalad bin Rafi', fa'allimni, wahai Rasulullah, kalau emang begitu maka ajarkanlah saya. Ya, ini ketawaduan seorang sahabat. Tidak seperti beberapa orang di antara kita atau mungkin di antara kaum muslimin sekarang, ketika dikatakan sholatmu ada yang belum sempurna, sholatmu tidak sah, nggak masalah katanya. Yang penting saya udah sholat, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi coba kalau kita baca ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam satu surat, surat Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya saya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar. Tapi tolong jangan diberhentikan di situ. Ayat setelahnya, wa anna azabi huwal azabul alim, dan azabku sangatlah pedih. Jadi apa? Azab yang dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu ayatnya berdampingan dengan apa? Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kok tahu kalau Allah mengampuni kita? Dari mana? Bisa jadi Allah memakai ayat yang setelahnya, wa anna azabi huwal azabul alim. Kok kita terlalu pede? Kok kita terlalu pede kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu memakai Ghafurur Rahim terhadap kita? Itu dari mana? Apakah kita dapat wahyu? Kalau kita dapat wahyu, maka kenubuannya sudah jelas sangat batil ya. Maka apa? Hendaknya kita itu sangat hati-hati, sangat hati-hati, dan tidak apa? Serta-merta pokoknya saya sudah sholat dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, kalau sholat saya kurang ya Allah ngampuni ya. Padahal ayat setelahnya apa tadi? Wa anna adzabi huwal adzabul alim ya, bahwasanya azabku itu sangat pedih. Maka selayaknya ya kita selalu introspeksi ya. Ini seorang sahabat ketika dia sudah dikatakan kepada Rasul, sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya salatmu tidak sah, dia langsung dengan jujur dan tawadhu di depan Rasulullah, fa'allimni, ajarkanlah saya salat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar kalimat fa'allimni, beliau menjelaskan, qala Rasulullah SAW, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu,